Saat ini, mungkin kita tidak nyaman ketika berada di dalam ruangan tanpa alat pendingin seperti AC dan kipas angin. Di luar ruangan, kita juga sering merasakan udara panas yang mengganggu kenyamanan beraktivitas. Hal-hal tersebut hanyalah sedikit contoh dari dampak yang dihasilkan oleh fenomena pemanasan global. Seiring waktu, kita mungkin mulai terbiasa dengan kondisi ini. Tetapi, apakah Anda tahu bahwa di balik suhu yang semakin tinggi ini adalah masalah serius yang sedang terjadi di bumi? Pemanasan global, sebuah istilah yang sering kita dengar namun belum semua orang sepenuhnya tahu dan memahami apa itu. Selamat datang dalam perjalanan untuk mengenali lebih dalam salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh seluruh umat manusia saat ini. Bersama aku, Amanda Dwi Anggraini, dari Pendidikan Kimia C Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk memahami pemanasan global, pertama-tama kita perlu memahami konsep yang dikenal dengan efek rumah kaca. Coba bayangkan bumi kita seperti sebuah rumah kaca raksasa. Matahari memancarkan sinarnya dan energi dari sinar ini masuk ke bumi melalui atmosfer. Beberapa dari energi ini akan diserap oleh permukaan bumi dan menghangatkan lingkungan sekitar, sementara sebagian lainnya akan dipantulkan kembali ke angkasa. Disinilah peran penting atmosfer kita, yang bertindak sebagai selimut. Beberapa gas di atmosfer yang dikenal sebagai gas rumah kaca menangkap sebagian dari panas yang dipantulkan dan menahannya di atmosfer. Namun, masalahnya adalah seiring dengan waktu, aktivitas manusia telah menyebabkan peningkatan kadar gas-gas rumah kaca di atmosfer. Ini berarti lebih banyak panas yang terperangkap di atmosfer dan semakin sedikit panas yang dapat dipantulkan keluar menuju angkasa. Proses ini yang menyebabkan pemanasan global. Suhu rata-rata bumi meningkat dari waktu ke waktu, yang pada akhirnya tidak hanya mempengaruhi iklim, tetapi juga kehidupan makhluk hidup di bumi. Terlihat bahwa gas rumah kaca semakin tinggi dari tahun ke tahun. Jadi, pemanasan global adalah fenomena meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi dari waktu ke waktu. Ini bukan hanya tentang cuaca yang lebih panas, tetapi tentang perubahan iklim jangka panjang yang memengaruhi seluruh planet kita. Gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul akibat aktivitas manusia, terutama dengan pembakaran bahan fosil. Gas rumah kaca terdiri dari CO2, CH4 atau metana, N2O, SF6, PFC, NF3, HFC, CO, NO, CFC, sedangkan CO2 dan CH4 merupakan gas yang paling berperan dalam efek rumah kaca. Tapi, dari mana asal gas-gas ini? Sebagian besar gas rumah kaca dihasilkan oleh aktivitas manusia sehari-hari. Mari kita lihat beberapa contoh yang paling umum. Yang pertama yaitu pembakaran bahan bakar fosil. Ini adalah sumber utama emisi CO2. Setiap kali kita menggunakan listrik dari pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil, mengendarai mobil yang berbahan bakar minyak, atau membakar kayu untuk memasak, kita melepaskan CO2 ke atmosfer. Hutan berfungsi sebagai penyerap karbon karena pohon-pohon menyerap CO2 dari udara dan menyimpannya. Ketika kita menebang hutan untuk membuka lahan pertanian atau pembangunan, kita tidak hanya menghilangkan kemampuan pohon untuk menyerap CO2, tetapi juga melepaskan karbon yang tersimpan di dalamnya. Proses industri yang menggunakan banyak energi menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar. Selain itu, praktik pertanian intensif, terutama yang melibatkan ternak, menghasilkan gas metana yang memiliki dampak besar terhadap pemanasan global dibandingkan CO2. Gas metana misalnya, sebagian besar dihasilkan dari aktivitas pertanian, terutama dari sektor peternakan. Setiap hari, ruminansia seperti sapi melepaskan metana ke atmosfer, sebuah gas yang efek pemanasannya jauh lebih kuat daripada CO2. Hal ini mungkin tampak sepele, namun dampaknya sangat signifikan jika kita mempertimbangkan bahwa industri pertanian bertanggung jawab atas sebagian besar produksi makanan kita.
Pemanasan global bukan hanya tentang masalah cuaca yang semakin panas. Ini adalah masalah yang jauh lebih kompleks yang memengaruhi seluruh sistem ekologi bumi. Kita bisa melihat dampaknya dalam berbagai aspek kehidupan kita. Beberapa dampak yang paling mencolok termasuk perubahan cuaca ekstrim, gelombang panas yang lebih sering, badai yang lebih kuat, dan pola curah hujan yang tidak menentu. Kita dapat melihat lebih banyak gelombang panas, badai yang lebih kuat, dan perubahan pola curah hujan yang drastis. Contohnya El Nino dan La Nina. El Nino dan La Nina adalah fenomena iklim global yang mempengaruhi cuaca di seluruh dunia. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat El Nino, suhu permukaan laut di Pasifik meningkat menyebabkan cuaca panas, kekeringan, dan badai hebat. Sebaliknya, La Nina menurunkan suhu laut, membawa curah hujan tinggi dan banjir di beberapa wilayah. Kedua fenomena ini berdampak besar pada ekosistem, pertanian, dan kehidupan kita. Perubahan ini memengaruhi bagaimana manusia bertahan hidup di wilayah tertentu. Yang selanjutnya adalah pencairan es di kutub. Peningkatan suhu menyebabkan es di kutub mencair yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Ini merupakan ancaman besar bagi kota-kota pesisir di dunia. Kepunahan aneka ragam hayati. Banyak spesies hewan dan tumbuhan tidak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan iklim yang terjadi. Ketika habitat mereka berubah, mereka mengalami ancaman kepunahan yang sangat serius. Gangguan pada pertanian dan ketahanan pangan. Perubahan iklim juga mempengaruhi musim tanam dan hasil panen. Beberapa daerah mengalami kekeringan yang berkepanjangan, sementara di daerah lain curah hujan yang berlebihan menyebabkan banjir. Hal ini berdampak pada ketersediaan pangan global. Penurunan kualitas lingkungan akibat perubahan iklim menyebabkan peningkatan polusi yang dapat mengarah pada berbagai penyakit tidak menular seperti kanker kulit, asma, gangguan sistem imun, dan heat stroke. Peningkatan suhu dan curah hujan akibat perubahan iklim memperluas jangkauan nyamuk dan berkontribusi terhadap terjadinya wabah demam berdarah, chikungunya, dan malaria. Walaupun pemanasan global adalah tantangan yang besar, ada berbagai solusi yang dapat kita lakukan untuk menguranginya. Salah satu langkah terpenting adalah beralih ke energi terbarukan, seperti energi matahari, angin, dan air. Adalah sumber energi yang bersih dan tidak akan habis. Semakin kita mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil, semakin sedikit gas rumah kaca yang kita hasilkan. Selain itu, setiap orang dapat berkontribusi dengan membuat gaya hidup ramah lingkungan. Beberapa langkah yang dapat diambil termasuk menggunakan transportasi umum, mengurangi konsumsi daging, mendaur ulang, dan mengurangi penggunaan energi di rumah. Penanaman pohon juga merupakan solusi yang penting. Pohon adalah paru-paru bumi, menyerap CO2 dan melepaskan O2 atau oksigen. Setiap pohon yang kita tanam dapat membantu menyeimbangkan kadar karbon dioksida di atmosfer. Program deforestasi baik di tingkat lokal maupun global sangat penting untuk memperlambat laju pemanasan global. Pemanasan global adalah tantangan besar, tapi bukan tanpa harapan. Kita telah mempelajari apa itu pemanasan global, penyebabnya, dampaknya, dan cara-cara untuk mengatasinya. Sekarang saatnya untuk bertindak. Setiap tindakan kecil kita, jika dilakukan bersama-sama, dapat membuat perbedaan besar. Mari kita mulai hari ini untuk masa depan yang lebih baik bagi bumi kita.